Perkenalkan, nama saya Yudeni Lindling, mahasiswi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan NIM 191410006. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS dalam mata kuliah Praktikum Strategi Pembelajaran Matematika. Di sini kami diminta untuk membuat minimal 2 dari model, pendekatan, atau metode. Di sini saya memilih yang pertama, model pembelajaran teman sebaya. Sekolah memiliki banyak potensi yang dapat ditingkatkan efektivitasnya untuk menunjang keberhasilan suatu program pengajaran. Potensi yang ada di sekolah yaitu sumber-sumber daya yang dapat mempengaruhi hasil dari proses belajar mengajar. Dalam arti luas, sumber belajar tidak harus selalu guru. Menurut Erman Suherman pada tahun 2003 di halaman 277, tutor sebaya adalah sumber belajar selain guru, yaitu teman sebaya yang lebih pandai memberikan bantuan belajar kepada teman-teman sekelasnya di sekolah. Sedangkan menurut Omar H. Malik pada tahun 2001 di halaman 73, tutor sebaya merupakan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan petunjuk, arahan, dan motivasi agar siswa dapat efisien dan efektif dalam pembelajaran. Secara singkat, pengertian tutor dapat diartikan sebagai seorang yang memberikan tutorial atau tutoring. Sedangkan tutoring atau tutorial adalah bimbingan yang dapat berupa bantuan, petunjuk, arahan, ataupun motivasi baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan agar siswa dapat lebih efisien dan efektif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga tujuan dalam kegiatan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Prosedur penyelenggaraan tutor sebaya yaitu student to student, group to tutor. Interaksi antar kawan membuka mata anak terhadap pola tingkah laku yang berlaku dalam kebudayaan tertentu yang sering dilakukan. Model tutor sebaya adalah suatu model pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-temannya. Sekian penjelasan saya mengenai model pembelajaran teman sebaya. Sekarang kita akan lanjut ke pilihan saya yang kedua, yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Jika suatu masalah diberikan kepada seseorang dan seseorang tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Menurut Polya pada tahun 1957, solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang dikerjakan. Sedangkan menurut Dewey dalam Wina Sanjaya pada tahun 2011 di halaman 217, langkah-langkah utama dalam pemecahan masalah sebagai berikut. A. Merumuskan masalah. B. Menganalisis masalah, strategi pemecahan masalah, menekankan pentingnya definisi masalah guna menentukan banyaknya kemungkinan penyelesaian. C. Mengembangkan beberapa hipotesis. Hipotesis adalah alternatif penyelesaian dari pemecahan masalah. Yang D. Mengumpulkan data langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. E. Menguji beberapa hipotesis, mengevaluasi kelemahan dan kelebihan hipotesis. F. Merumuskan rekomendasi pemecahan masalah dalam mengerjakan pemecahan masalah dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain waktu, perencanaan, sumber dan teknologi,
Pemecahan masalah juga mendorong untuk melakukan evaluasi cara memilih pembelajaran. Sekian penjelasan saya mengenai pendekatan pemecahan masalah matematika. Saya akan lanjutkan ke pilihan saya yang ketiga. Yang ketiga, saya memilih metode, yaitu metode tanya jawab. Pengertian metode tanya jawab merupakan cara lisan menyajikan bahan untuk mencapai tujuan pengajaran. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran di mana materi ajar disampaikan dalam bentuk tanya jawab antara guru dengan siswa dan sesama siswa. Ginting 2008 halaman 45, keberhasilan menggunakan metode tanya jawab dalam kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh penguasaan teknik atau keterampilan guru dalam menyampaikan dan menjawab pertanyaan. Terkait dengan teknik penyampaian dan menjawab pertanyaan tersebut, terdapat 6 kata yang mendasari semua jenis pertanyaan yang biasa disebut dengan istilah 5W plus 1H, yaitu what, why, when, where, who, how, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Metode tanya jawab adalah yang tertua dan banyak digunakan dalam proses pendidikan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Metode ini dapat diklasifikasikan sebagai metode tradisional atau konvensional. Dalam metode tanya jawab, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa menjawabnya atau sebaliknya. Siswa bertanya, guru menjelaskan. Dalam proses tanya jawab, terjadilah interaksi dua arah. Guru yang demokratis tidak akan menjawabnya sendiri, tetapi akan melemparkan pertanyaan dari siswa kepada siswa atau kelompok lainnya tanpa merasa khawatir dinilai tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Dengan metode tanya jawab, tidak hanya terjadi interaksi dua arah, tetapi juga banyak arah. Ketika anak menanyakan tentang bilangan prima, sebagai misal, guru yang demokratis tidak akan menjelaskan sampai tuntas tentang apa itu definisi bilangan prima, dan kemudian memberikan contoh bilangan prima. Dari pertanyaan ini akan muncul beberapa orang yang akan berinteraksi di dalam pertanyaan tersebut. Dalam penggunaan metode mengajar di dalam kelas, tidak hanya guru saja yang senantiasa berbicara seperti halnya dengan metode ceramah, melainkan mencakup pertanyaan-pertanyaan dan penyumbang ide-ide dari pihak siswa. Kelebihan metode tanya jawab, guru dapat mengetahui penguasaan pelajar terhadap bahan yang telah disajikan. Dapat digunakan untuk menyelidiki pembicaraan untuk menyemangatkan belajar. Memotivasi siswa untuk mempersiapkan diri dan mengikuti proses pembelajaran secara aktif. Mendorong siswa berpikir kritis dan memperkaya pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Dapat digunakan untuk menguji pengetahuan faktual siswa untuk berbagai tingkat kemampuan atau ekonomi untuk semua ranah, terutama ranah kognitif. Dapat digunakan sebagai alat motivasi ekstrinsik yang akan meningkatkan semangat belajar siswa serta ketertarikan terhadap materi yang diajarkan. Dapat digunakan untuk mengarahkan siswa kepada hasil belajar yang hendak dicapai, karena tanya jawab dapat memfokuskan perhatian siswa kepada materi pembelajaran, mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selain kelebihan, metode pembelajaran ini juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Kelemahan metode tanya jawab, guru hanya memberikan giliran kepada pelajar tertentu saja, kemudian hanya dikuasai oleh siswa yang pandai. Bila terjadi perbedaan pendapat, akan banyak menyita waktu untuk menyelesaikannya. Tanya jawab dapat menimbulkan penyimpangan dari pokok persoalan atau materi pembelajaran. Hal ini terjadi jika guru tidak dapat mengendalikan jawaban atas segala pertanyaan siswanya. Membutuhkan waktu lama untuk merangkum materi pembelajaran. Tanya jawab akan dapat membosankan jika yang ditanyakan tidak ada variasi. Berikut adalah prosedur
atau tata cara dalam proses tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan-pertanyaan disusun berdasarkan tujuan yang jelas dan pasti. Pertanyaan terarah pada pencapaian tertentu serta tidak memberikan pertanyaan tertentu yang menimbulkan kebingungan dalam berpikir kepada anak didik. Ketiga, kata-kata dan kalimat pertanyaan supaya tersusun secara tepat dan terarah. Keempat, menggunakan perbendaharaan bahasa sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dalam suatu kelas. Sekian penjelasan saya mengenai model, pendekatan, dan metode yang saya pilih dalam video ini. Sekian hasil dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.